Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, sambil menunggu yang lain juga. Siapa tahu ada yang datang. Ya Tayyib, sudah. nabda darsana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, materi pada malam hari ini kita ada sesuatu yang baru lagi. Setelah kemarin kita mempelajari tentang ilmu bayan, malam ini kita akan belajar mengenai ilmu ma'ani. Dan ini pembahasannya lebih ringan daripada yang kemarin ilmu bayannya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Ini kaitannya adalah dengan gagasan yang disampaikan oleh pembicara atau mutakalim, kaitannya dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga gagasan tadi bisa dimengerti dan sampai secara jelas ya, tidak ada miskomunikasi, tidak ada kerancuan begitu. Jadi ini tidak memandang apakah maknanya ini benar-benar hakiki atau majazi, tidak demikian, tapi apakah yang diucapkan ini sesuai dengan situasi dan kondisi atau tidak. Jadi itu adalah ilmu ma'ani. Ada beberapa topik inti atau objek kajian di dalam ilmu ma'ani, yaitu khobar dan insya. Khobar dan insya. Nah, ini eh, ada juga kaitannya dengan nahwu sebenarnya. Ada yang dinamakan jumlah khobariyah, ada yang dinamakan dengan jumlah insya'iyah. Atau di dalam pembahasan balaghah dinamakan kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar sesuai dengan namanya ya, khobar itu artinya berita. Kalam khobar adalah ungkapan yang bisa dinilai bahwa yang menyampaikan itu bohong atau tidak. Artinya berita itu kan bisa mengandung dua kemungkinan, antara berita itu benar atau salah, bohong atau jujur. Itu namanya kalam khobar. Sedangkan kalam insya adalah ungkapan yang tidak bisa dinilai benar atau tidaknya. Contohnya, kalam khobar adalah inna abaka lamaridun. Sesungguhnya ayahmu benar-benar sedang sakit. Ini kan bisa dinilai orang itu benar-benar bicara jujur atau tidak. Apakah berita tentang sakitnya ayah itu benar atau salah? Itu bisa ada dua kemungkinan. Tapi kalau kalam insya, misalnya falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah hendaklah ia mengatakan kebaikan atau lebih baik diam. Ketika ada anjuran seperti itu, kan ucapan itu tidak bisa dinilai. Ini ucapan yang jujur atau bohong ya. Kan tidak bisa. Itu namanya kalam insya. Jadi kalimat-kalimat seperti perintah, pertanyaan, dan lain sebagainya nanti akan kita bahas lebih rinci. Itu tidak bisa kita nilai apakah yang diucapkan itu benar atau salah. Ya netral ya, tidak bisa dinilai. Tetapi kalau khabar itu bisa dinilai atau ada dua kemungkinan, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi bohong, bisa jadi jujur. Itu kalam khabar dan insya. Kemudian ada pembahasan mengenai musnad dan musnad ilaih. Kalimat dalam bahasa Arab hanya terdiri dari dua macam bentuk kalimat ya, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam ilmu balaghah, kedua unsur pembentuk susunan kalimat tersebut dinamakan musnad dan musnad ilaih. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal struktur kalimat SPOK.
Nah, unsur pokoknya adalah S dan P. S itu musnad ilaih, P-nya itu musnad. Nah, ini saja sebenarnya konsepnya juga sama. Di bahasa Indonesia hanya ada subjek dan predikat, di bahasa Arab ada musnad dan musnad ilaih. Musnad atau sesuatu yang disandarkan itu apa ya? Berupa ini predikat. Predikat itu kan bisa berupa kata kerja, bisa kata sifat, bisa juga menunjukkan eh, keadaan gitu. Misalnya cantik atau pergi, makan, membaca dan lainnya. Itu yang dinamakan musnad. Predikatnya ya, penjelasnya. Kalau musnad ilaih itu subjeknya. Subjek itu ya siapa atau tokoh utamanya di dalam kalimat ini siapa? Orang yang dijelaskan atau sesuatu yang dijelaskan itu apa? Itu musnad ilaih atau subjek. Di dalam bahasa Arab, subjek atau musnad ilaih itu berupa mubtada dan fa'il. Mubtada dan fa'il itu subjeknya ya. Sedangkan musnad tadi musnad ilaih ya, subjek itu musnad ilaih berupa mubtada dan fa'il. Sesuatu yang dijelaskan. Misalnya kita mengatakan qama Muhammadun, Muhammad berdiri. Muhammad dijelaskan keadaannya dengan kata berdiri atau predikatnya adalah berdiri. Pola kalimatnya jumlah fi'liyah. Apa namanya? Fi'il dulu baru fa'il. Kalau di jumlah ismiyah ini sama dengan pola kalimat bahasa Indonesia, subjek terlebih dahulu, baru diikuti predikat. Nah, itu intinya ya. Subjek itu adalah sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang di apa ya, disifati, dijelaskan begitu. Itu musnad dan musnad ilaih. Sampai di sini bisa dimengerti, Ukti? Oh, sudah. Tamam. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga dalam ilmu ma'ani adalah bentuk-bentuk kalimat dilihat dari panjang pendeknya atau komposisinya ya. Ada ijaz, ada musawah, dan itnab. Yang pertama ijaz adalah kalimat yang ringkas, tapi tentunya penuh dengan makna ya. Kalau musawah adalah kalimat yang tengah-tengah atau setara. Setara itu artinya jumlah atau banyaknya kata yang digunakan itu setara sesuai dengan makna yang dikandung. Kalau ijaz tadi ringkas tapi kaya makna, musawah itu makna kalimat dengan kalimatnya itu setara, tidak berlebihan dan tidak terlalu ringkas. Sedangkan itnab itu kalimat yang panjang, kalimat yang bertele-tele. Bertele-tele ini kesannya agak boros ya. Kalimat yang panjang, penjelasannya panjang. Jadi intinya misalnya ya, intinya adalah satu kalimat saja tapi dijelaskan dengan panjang lebar. Contoh, ijaz, kalimat yang ringkas tapi kaya makna. Ala lahul khalqu wal amru. Ala, ingatlah bahwa Allah itulah yang menciptakan dan kepadanya lah semua urusan itu apa namanya diserahkan ya. Ini kata-katanya pendek sekali. Allah itu yang menciptakan dan menguasai segala perkara. Tapi kan lebih dari itu ya, menciptakan itu rentetannya sangat panjang. Mulai dari penciptaan berupa sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian diberi rizki berkembang menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi bayi ya di dalam rahim kemudian lahir dan sebagainya. Penciptaan itu sangat panjang.
tapi hanya dijelaskan dengan satu kata saja, ijaz, yaitu al-khalqu. Kemudian al-amru juga perkara yang menyangkut manusia kan sangat banyak ya. Perkara rizki, perkara eh, apa ya? Rizki saja itu sudah sangat panjang sekali urusannya ya. Rizki dari mulai masih di dalam rahim, ketika sudah lahir, masih bayi sampai dewasa. Kemudian perkara apa lagi? Misalnya eh ini apa? Jodoh, maut, ya, hal-hal yang lain itu sangat banyak sekali. Tapi di sini diringkas menjadi satu kata yaitu al-amru, segala urusan. Nah, artinya contoh seperti ini adalah kalimat yang ijaz, kalimat yang ringkas tapi kaya makna. Yang kedua, musawah antara kata yang digunakan dan makna yang dikandung itu setara, tidak lebih dan tidak kurang, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Contohnya, mangka farofa alaihi kufur. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, maka ingkarnya itu akan mencelakai dia sendiri. Ya, maknanya ya seperti itu ya. Sesuai dengan jumlah katanya, sesuai dengan panjang kalimatnya. Tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Yang ketiga adalah itnab, tadi yang kalimatnya panjang tapi intinya adalah singkat. Contohnya di sini adalah doa dari eh, Nabi em, Nabi Nuh ya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su. Ra'su ya, bukan ra'si ini. Washta'ala ra'su syaiba. Ini Nabi Nabi Nuh Nabi Nuh apa Nabi sebenarnya? Kok saya jadi lupa. Bukan Nabi Nuh ya sepertinya. Nabi yang lama tidak dikaruniai putra itu Nabi Zakaria ya. Iya, sudah. Ya, Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria itu berdoa karena sudah lama sekali belum dikaruniai seorang putra atau keturunan, beliau berdoa, Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku ini sudah tua. Intinya kan itu. Saya ini sudah tua, tapi belum juga dikaruniai seorang putra. Tapi beliau menjelaskan bagaimana keadaan tua itu dengan kata-kata yang panjang. Ya Allah tuh ya Tuhanku, tulangku ini sudah lapuk, sudah rapuh. Kemudian ubanku juga sudah banyak, sudah rata di kepalaku ini. Ini kan penjelasannya ada dua kalimat ya setidaknya. Padahal intinya apa? Intinya adalah Tuhanku, aku ini sudah tua. Itu saja, tapi dijelaskan dengan panjang lebar. Ini biasanya dipakai di dalam eh, kalimat apa kata-kata yang ini mengandung keindahan, misalnya puisi, kemudian prosa, tapi yang sifatnya itu apa karya seni begitu ya. Kalau artikel atau karya ilmiah kan harus harus ini sesuai atau kalau tidak ya singkat padat jelas begitu kan. Tapi kalau sesuatu yang mengandung keindahan, misalnya puisi, itu kan dipanjang-panjangin. Misalnya menjelaskan waktu pagi, misalnya matahari terbit dari timur, suara burung berkicau menghiasi suasana yang sejuk misalnya. Ini intinya apa? Intinya adalah waktu itu adalah pagi hari, tapi dijelaskan dengan panjang lebar. Ini namanya kalimat itnab, ya.
Selanjutnya adalah qasr. Qasr. Qasr biasanya kan kalau dibahas apa diartikan secara tekstual kan meringkas ya. Meringkas itu artinya menghususkan. Gaya bahasa penghususan. Contoh qasr adalah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, di sini ada ma, ada il. Ma itu kan artinya tidak ya. Tidak itu berarti negatif. Illa itu penghususan juga negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Ibaratnya seperti itu. Dan mereka tidak lain hanya menipu diri mereka sendiri. Artinya mereka itu tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Berarti kan ini ya menunjukkan pengkhususan bahwa tipuan itu hanya dilakukan mereka sendiri kepada diri mereka. Jadi kalau ada negatif ketemu negatif jadi positif, artinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak merasakan hal itu. Jadi ungkapannya di sini mereka kan seakan-akan ini ya ingin menipu semua orang, tapi kenyataannya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Nah, khusus itu tadi penghususan ternyata mereka hanya itu kan menunjukkan taksis ya penghususan hanya kepada diri mereka sendiri. Nah, ini namanya qasr atau pengkhususan. Selanjutnya ada fasl dan wasl. Al-faslu wal waslu. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kalanya kapan kalimat itu harus disambung, kapan kalimat itu harus dipisah, ya. Itu ada ketentuannya. Fasal dan wasal membahas tentang menyambung atau memisahkan kalimat dengan kalimat lain menggunakan huruf ataf wawu. Apakah dua kalimat ini jadi satu atau tidak? Itu dibahas di dalam fasal dan wasal. Contoh fasal adalah yudabbirul amro yufassilul ayati. Ini adalah af'alullah. Allah itu diantaranya kerjaannya adalah mengatur segala perkara dan wa yufassilul ayati dan memperinci tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua kalimat ini tidak disambung dengan wawu melainkan dipisah karena yudabbirul amru dengan yufasilul ayati ini dua dua hal yang berbeda. Tidak ada kaitannya, jadi tidak diatofkan. Tapi kalau yang wasal itu artinya menyambung. Ini antara kalimat yang pertama dan kedua ada kaitannya. Contohnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha dan sembahlah Allah. Selain menyembah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini kan berkaitan ya dan saling beriringan ketika kamu menyembah Allah, ya jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka disambung dengan adanya wawu ataf. Dan kita perlu mengingat lagi kalau di dalam nahwu itu wawu ataf memiliki faedah atau makna limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i ini artinya kata atau kalimat yang dipisah dengan wawu itu punya hukum, punya kedudukan, punya urgensi yang sama. Ya tadi, perintah wa'budullaha, sembahlah Allah, dan atau larangan jangan menyebutkan Allah dengan suatu apapun, ini beriringan dan sama-sama berupa ini ya, tolak. Satunya perintah, satunya larangan. Beriringan. Kalian harus
menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu fasal dan wasal. Ini sebenarnya ada penjelasannya ya, kapan kalimat itu dipisah, kapan kalimat itu disambung. Tapi di sini kita baru mempelajari tentang apa saja objek kajian di dalam ilmu ma'ani. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Oke. Kayaknya nggak ada sudah. Bisa difahami ya? Insya Allah. Ya, ini relatif lebih lebih to the point ya pembahasannya daripada yang G. Ya, aku naik sendiri loh. Bentar ya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Tidak sudah. Cukup? Cukup insya Allah. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri dulu ya, karena eh, ini serasa privat, tidak ada yang join lagi. Iya. Baik, syukran jazilan ala husni ihtimamiki wa musyarakatiki. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikir. Syukron Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.